Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Utami Putri, NPM 21901082048. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk referensi yang saya gunakan yaitu buku yang berjudul Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha oleh Jenny Susianti dan Ahmad Dahlan. Berikut adalah pembahasan yang akan dibahas dalam PPT kali ini. Yang pertama yaitu pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, tujuan pengenaan PPNBM. Yang ketiga, objek PPNBM. Yang keempat yaitu dasar pengenaan PPNBM. Yang kelima, tarif. Yang keenam, mekanisme PPNBM. Yang ketujuh, perhitungan PPNBM. Yang pertama yaitu pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua yaitu tujuan pengenaan pajak PPNBM. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 tentang tujuan pengenaan pajak PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu perlu adanya pengenaan pola konsumsi atas BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Yang ketiga yaitu objek PPNBM. Objek PPNBM yang dimaksud adalah ketentuan barang mewah yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok, atau yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, atau yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, dasar pengenaan pajak PPNBM. Yang pertama, atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua, atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPNBM yang terhutang. Yang kelima yaitu tarif. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Sedangkan tarif dan cara menghitung PPNBM sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum PPNBM yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 paling rendah 10% dan paling tinggi 20%. Yang kedua, tarif khusus dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKP atau barang kena pajak tergolong mewah sama dengan 0%. Untuk perhitungannya, kita tinggal mengalihkan persentase tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Yang keenam, mekanisme pembebanan PPNBM. Yang pertama yaitu mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN, yaitu di mana mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya bagi PPNBM tidak dikenai istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenai sistem kredit seperti di dalam PPN. Yang ketujuh yaitu perhitungan pajak pertambahan nilai PPN dan PPNBM. Yang pertama, kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak atau
jasa pajak sedikit memuat yang pertama nilai kontrak, yang kedua dasar pengenaan pajak, dan yang ketiga besarnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan dan pajak penjualan barang mewah yang terutang. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.